Ada zona integritas, wilayah bebas korupsi, pungli, dan gratifikasi. Jadi mahasiswa yang ketika ingin maju sempro, ingin maju skripsi itu tidak dibebani lagi dengan parsel, diam tertindas, atau bangkit melawan. Mendiamkan kesalahan adalah bentuk pengkhianatan. Pemimpin ialah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oke, jumpa lagi di podcast Impus, ngomongin kampus. Siang hari ini kita masih mendiskusikan tema yang sama, yaitu masih seputaran jawaban calon presiden mahasiswa Universitas Haloleo terkait isu-isu kampus. Nah, untuk membicarakan diskusi kita pada siang hari ini, saya sudah menghadirkan calon presiden mahasiswa dari MIPA, ya. Atas nama Darul Trisandia. Selamat datang Bung di podcast Impus 12 SKS Official. Iya, Bu. Oke, jadi untuk diskusi kita siang hari ini masih sama dengan muatan-muatan dengan capres-capres yang sebelumnya, karena sudah 4 figur saya podcast dan ini figur terakhir dari calon presiden mahasiswa Universitas Haloleo. Berarti ada 5 kandidat, ya, capres Universitas Haloleo yang akan diagendakan nanti pemilihan tanggal 28, ya? Iya, benar. Tanggal 28. Oke. Jadi untuk isu yang akan kita bicarakan ada 2, Bung. Jadi yang pertama kita akan mendiskusikan terkait isu ekonomi, kemudian yang kedua kita bicara isu politik. Nah, nanti yang terakhir saya tanya, rata-rata saya tanya apa 3 bulan pertama yang akan dibikin ketika setelah terlantik, ya. Nah, baik kita langsung saja ke poin yang pertama terkait isu ekonomi. Nah, isu ekonomi yang pertama saya mau tanyakan adalah masih seputaran UKT. Tentu ini menjadi urgensi atau hal yang fundamental dalam aspek ekonomi mahasiswa. Dan tak jarang juga kita temui, kita dapat informasi bahwa problem UKT ini ada kesenjangan yang terjadi atau tidak balance, di mana ada orang tuanya pendapatannya tidak sepersekian, tapi UKT-nya itu ya 2 juta sampai 3 juta. Dan ini memang saya sempat juga sudah tanyakan informasi-informasi ini bahwa memang ada yang orang tuanya petani tapi UKT-nya 3. Nah, selaku calon presiden mahasiswa Universitas Haloleo, bagaimana menanggapi persoalan itu? Dan kemudian kalau nanti terpilih menjadi presiden mahasiswa Universitas Haloleo, apa nanti langkah strategis yang akan dilakukan terkait problem UKT ini? Bagaimana kira-kira, Bung? Ya, jadi Bung, sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih sudah diundang dalam podcast ini. Siap. Artinya podcast ini hadir kan untuk bagaimana menjembatani mahasiswa biar bisa melihatlah gagasan-gagasan dari para capres-capres untuk bagaimana kemudian bisa memilih yang terbaik dari 5 ini. Inilah wajah-wajah pemimpin, ya. Berbicara mengenai UKT kan, berbicara pendidikan, hari ini banyak mahasiswa yang resah, yang dimana pendidikan hari ini yang seharusnya didapatkan secara gratis, tetapi boleh dibilang dibayar lah, dan bayarannya sangat tinggi. Berbicara UKT di Unhalu, sebenarnya birokrat kan sudah membagi-bagi sistem pendapatan UKT itu dari golongan pertama sampai golongan 5 kalau saya tidak salah. Saya sempat baca juga. Ya. Dan itu ditetapkan berdasarkan angket atau kuesioner yang diisi dari calon mahasiswa tersebut. Tetapi yang menjadi problem pada hari ini, fakta di lapangan tidak kesesuaian antara pendapatan orang tua mahasiswa dan jumlah UKT yang ditetapkan. Dan itu memang benar-benar terjadi di lapangan. Beberapa teman saya juga mengalami. Beberapa teman saya juga mengalami. Kan ini menjadi miris, di mana yang seharusnya mahasiswa tidak perlu memikirkan biaya pendidikan, tetapi harus memikirkan biaya tersebut, dan juga orang tua semakin kasihan untuk cari dana, ya, biaya pendidikan tersebut. Kalau bicara bagaimana sikap saya ke depan, ya Bung,
bagaimana sikap saya ke depannya jika terpilih, insya Allah terpilih sebagai Presiden Mahasiswa UHO terkait UKT ini. Ini memang yang harus benar-benar disuarakan dari lembaga, bagaimana lembaga itu bisa hadir sebagai representatif daripada keresahan-keresahan mahasiswa, bisa solutif menjawab apa yang menjadi permasalahan mahasiswa khusus UKT ya. Khusus UKT. Oke, tadi kan Bung sampaikan bahwa memang ada teman-teman Bung yang memang mengalami problem pada UKT. Artinya bahwa ada UKT yang tinggi tapi pekerjaan orang tua adalah misalnya petani. Ya. Dari hal tersebut atau fenomena tersebut, kira-kira apa yang menyebabkan sehingga ada mahasiswa yang kerjanya petani tapi dia tidak mendapat UKT? Tidak mendapat UKT yang bukan tidak mendapat UKT ya, maksudnya terlalu tinggi ya. Itu kira-kira. Ya. Artinya hari ini melihat permasalahan tersebut sudah seyogyanya harusnya birokrasi terus berbenah. Karena kenapa pihak birokrasi harus lebih teliti lagi, lebih transparan lagi dalam menetapkan UKT tersebut. Agar kekeliruan ataupun penetapan UKT yang biayanya tinggi daripada pendapatan orang tua mahasiswa itu bisa lebih ditaktisi lah, bisa lebih banyak atau diminimalisir. Biar mahasiswa tersebut tidak terlalu terbebani. Dan juga ketika memang kesesuaian data yang didapatkan mahasiswa terkait UKT-nya dengan pendapatan orang tuanya kan bisa ditempuh lewat jalur-jalur persuasif. Yang dimana lembaga BEM UHO itu bisa menjadi peran dalam persuasif tersebut. Artinya mungkin saja atau sudah seharusnya lah lembaga BEM UHO itu untuk mediasi ke pihak rektorat. Ke pihak rektorat ataupun birokrasi untuk mengurus bahwasanya data yang ada pada mahasiswa ini berdasarkan nominal UKT dengan pendapatan orang tuanya itu tidak tepat. Dicarikanlah solusinya di situ, dibantu mediasi agar kiranya tidak timpang tindih UKT ini. Berarti persoalan kesenjangan tadi terjadi karena misalnya ada permasalahan pada tadi kita bilang birokrasi perlu berbenah begitu ya? Terkait dengan langkah-langkah rekrutmen mungkin ya? Atau dalam hal ini adalah verifikasi nantinya. Oke. Kemudian tadi Bung sampaikan juga bahwa ketika Bung nanti menjadi presiden mahasiswa, maka ada sikap yang akan Bung lakukan. Yaitu bagaimana Bung menjadi representasi dari teman-teman yang mempersoalkan UKT ini. Nah, yang menjadi pertanyaan kemudian adalah langkah-langkah strategi seperti apa nanti akan Bung tempuh ketika ada misalnya mahasiswa yang bermasalah UKT. Apakah bakar ban ya? Apakah bakar tidak boleh sebenarnya. Oke. Kira-kira gitulah. Kira-kira mau langkah-langkah strategisnya apa? Ya. Jadi berbicara terkait langkah strategis, nantinya saya punya mimpi. Di BEM UHO itu nanti setiap bulannya ada audiensi dengan pihak birokrasi. Audiensi ini mengangkat segala masalah-masalah yang ada pada mahasiswa, bukan hanya UKT, bahkan fasilitas sarana dan prasarana dan segala macamnya. Jadi langkah strategis terkait mungkin mengadvokasi UKT inilah. Pastinya kan tidak langsung demonstrasi. Pastikan persuasif, mediasi, diplomasi kan bagaimana baiknya ini. Dan itu saya komitmen untuk mengawal apa yang menjadi permasalahan mahasiswa terkait UKT itu. Ketika saya memang di BEM UHO, silakan andalkan BEM UHO untuk mengawal dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada mahasiswa. Jadi langkah strategis yang akan Bung lakukan itu adalah akan mengawal persoalan mahasiswa dengan setiap bulan akan melakukan audiensi dengan pihak birokrasi. Bukan hanya persoalan UKT, tapi ada juga persoalan-persoalan lain. Tapi yang menjadi pertanyaan kemudian adalah bahwa dalam konteks BEM UHO sebelum-sebelumnya juga
bahwa langkah-langkah audiensi sudah pernah dilakukan juga, kemudian langkah persuasi juga sudah dilakukan, tapi ada beberapa kita lihat bahwa ada yang tidak teramini. Ya. Bagaimana nanti kalau seandainya Bung menjadi presiden mahasiswa, kemudian langkah-langkah audiensi itu tidak teramini oleh birokrasi, kira-kira apa yang akan Bung lakukan? Langkah strategis apa yang akan lakukan selanjutnya? Artinya kan berbicara terkait tidak diamini itu kan tergantung dia. Oke, tergantung apa itu? Ya, tergantung apa yang kita angkat misalnya. Selagi memang tidak mengikis kepentingan manapun kan pasti akan diamini saja. Dan juga mungkin kita ketika menjadi mahasiswa ini kan idealnya tinggi, idealismenya. Oke. Ya, idealismenya tinggi. Ketika mungkin langkah-langkah persuasif, langkah-langkah diplomasi dengan iktikat yang baik lah, kalau boleh dibilang tidak diamini, dan kami menilai dengan kajian yang sangat lengkap secara konferensif dan juga konkret bahwasanya birokrasi ini tidak benar ataupun keliru, pastinya mau tidak mau, siap tidak siap, langkah-langkah demonstrasi itu kan pasti akan dilakukan. Oke. Berarti nanti kalau seandainya audiensi atau persuasi tidak diamini, ya maka akan dilakukan yang namanya gerakan demonstrasi. Memang saya pikir persoalan UKT ini setiap tahun ya. Setiap tahun mungkin BEM yang ini tidak mempersoalkan persoalan UKT karena sejauh yang saya pendek yang saya ketahui memang tidak ada terkait audiensi persoalan UKT, terkait demonstrasi persoalan UKT. Saya tidak pernah melihat. Mungkin teman-teman yang lain mengetahui silakan komen saja ya. Ya, persoalan itu. Tapi secara sederhana bahwa untuk langkah-langkah strategis yang Bung lakukan nanti ketika menjadi presiden mahasiswa kemudian ada masalah, maka akan melakukan langkah audiensi dan melakukan setiap bulan itu harus ada diskusi bersama birokrat. Ya. Kalau seandainya diskusi-diskusi bersama birokrat tadi tidak teramini atau tidak sampai kepada output yang diinginkan, maka akan melakukan yang namanya gerakan demonstrasi. Ya, mau tidak mau kan. Jadi itu teman-teman yang bermasalah UKT-nya, ya, ada capres yang siap mediasi persoalan teman-teman ya. Kira-kira itulah diskusi persoalan UKT. Ya, dan itu saya kira kan Bang, sudah seharusnya lembaga seperti itu. Iya. Artinya lembaga hari ini jangan hanya event-event saja, tetapi perlu menjadi tempat konstruktif, perlu solutif bagi permasalahan mahasiswa, tidak lari, tidak tutup mata akan itu, dan itu gunanya diciptakan lembaga mahasiswa sebenarnya. Karena pelurunya mahasiswa ada di lembaga itu. Ketika memang lembaga sudah tidak memperdulikan keresahan-keresahan mahasiswa, tidak memperdulikan masalah-masalah yang ada pada mahasiswa, lalu mahasiswa mau andalkan siapa? Sedangkan bahkan lembaga pun yang coba menjadi peluru, kadang-kadang juga meleset, apalagi mahasiswa itu sendiri. Oke. Tapi kan faktanya juga Bang, ada juga lembaga yang tidak persoalkan persoalan apa yang kita diskusikan ini. Tidak ada gerakan yang dibangun. Bagaimana untuk meyakinkan teman-teman mahasiswa Bang? Kalau seandainya Bung menjadi presiden mahasiswa nanti, saya tidak akan menjadi lembaga yang tidak akan menyorakkan UKT. Nah, di dalam visi misi saya, visi dan misi wakil saya lah, berdua kan, bahwa kami membawa tagline itu sinergitas WHO untuk Indonesia. Asik ya. Jadi kami melihat suatu permasalahan tidak lagi terlalu fokus pada internal. Artinya masalah internal itu kami komitmen dan siap bertanggung jawab untuk terus mengawal. Sehingga ketika memang internal ini sudah oke, kita coba berpikir sultra ini seperti apa untuk kemajuan Indonesia, untuk menyongsong Indonesia Emas lah 2045. 2045 ya. Ya. Oke. Jadi tagline-nya membangun sinergitas untuk Indonesia maju ya. Sinergitas WHO untuk Indonesia. Indonesia maju. Berat. Oke. Kira-kira itulah untuk persoalan UKT ya. Ya. Bahwa untuk teman-teman dari Capres memberikan jaminan bahwa dalam visi misi Bung itu sudah
terpatri istilahnya lah, akan mengawal persoalan-persoalan internal Ya. yang ada di Universitas Haloleo. Oke, itu diskusi pertama terkait dengan UKT. Kemudian yang kedua, kita masuk putaran ekonomi ya, terkait dengan ya yang sering kita jumpai juga ini persoalan misalnya bidik misi, ya. Misalnya bidik misi ini ada mahasiswa yang miskin, ya, tapi dia tidak tercover dalam bidik misi. Kira-kira bagaimana Bung menanggapi persoalan itu? Dan kalau nanti menjadi presiden mahasiswa, ada mahasiswa miskin, tapi dia tidak tercover dalam bidik misi, langkah strategis apa yang akan Bung lakukan? Ya. Terkait bidik misi, sekarang KIP ya? Ya, KIP. Ya. Terkait KIP tersebut kan memang di lapangan didapatkan bahwa KIP ini tidak ada yang tidak tepat sasaran. Oke. Bahwa ada yang seharusnya tidak dapat, tetapi dapat. Dapatkan ya. Ya. Tapi terkait itu semua, lembaga sebenarnya memang seperti yang saya bilang di awal tadi harus solutif. Dimana ketika mendapatkan bukti-bukti konkret di lapangan, segeralah melakukan kajian, lalu menyerahkan hasil kajiannya ke birokrasi biar ditindaklanjuti. Ketika memang selalu didiam-diamkan hal seperti ini, kan akan menjadi suatu kebiasaan. Oke, Dan ini kultur ya. Ya, kultur, dan ini tidak baik untuk mahasiswa sendiri. Oke. Ketika mungkin kalau berbicara KIP kan dia per universitas ada kuotanya. Oke. Ada kuotanya dari kementerian, tetapi yang perlu digarisbawahi, kuota tersebut memang harus benar-benar tepat sasaran. Tepat sasaran. Dan juga ketika memang kita mau coba akomodir seluruh mahasiswa-mahasiswa yang tidak mampu untuk dapat KIP, kan sasarannya harusnya di kementerian. Saya pernah baca suatu riset bahwasanya anggaran perbelanjaan negara itu APBN 20% itu dialihkan ke pendidikan. Tetapi pada faktanya di lapangan 20% itu yang sekian ratusan triliun itu hanya beberapa triliun yang sampai di pendidikan, dan itu masih dipangkas-pangkas lagi. Kan itu sebenarnya perlu dipertanyakan dan perlu adanya transparansi untuk itu. Itu problem oknum ya. Ya. Terkait solusi mungkin saya pernah baca undang-undang, kalau tidak salah undang-undang nomor 12 tahun 2012 itu pada pasal 83 ayat 1 dan 2 itu menyampaikan di dalam itu bahwa pemerintah daerah bisa memberikan alokasi anggaran untuk pendidikan tinggi melalui APBD. Nah, seharusnya lembaga bisalah ke daerah-daerah, pemda-pemda bekerja sama agar kiranya berapa persen dari APBD itu bisa dijadikan beasiswa untuk mahasiswa-mahasiswa. Yang hari ini sudah terlihat seperti Wawoni, pemdanya kan ada beasiswa. Konut kemarin. Ya. Dan harusnya lembaga jangan hanya Wawoni saja, jangan hanya Konut saja, tetapi bagaimana seluruh kabupaten ini adalah anggaran beasiswanya untuk putra-putra daerah agar bagaimana bisa lah ditaktisi yang tidak dapat KIP ini. Dan juga lembaga juga perlu transparansi dalam mengelola beasiswa yang masuk. Artinya kan hari ini banyaklah instansi-instansi yang menyediakan beasiswa. Cuma memang informasi ini tidak sampai langsung ke mahasiswa yang membutuhkan informasi ini. Maka dari itu seharusnya lembaga ini, BMUHO ini harus selalu up itu terkait info-info beasiswa, segala persyaratannya mungkin bisa juga dibantu biar mahasiswa juga hari ini dapat terbantu lah biaya pendidikannya. Ditambah juga Sultra hari ini kan pertambangannya besar. Kan di Indonesia besar. Bagaimana dan di dalam aktivitas pertambangan itu di PT-PT itu kan punya dana CSR. Dan bagaimana caranya lembaga ini bisa bekerja sama, bisa menjadi jembatan mahasiswa biar dana CSR masing-masing perusahaan tambang ini bisa dijadikan beasiswa.
Seperti hari ini yang dana CSR-nya menjadi beasiswa kan PT Antam. PT Antam, saya belum update lagi tambang-tambang yang lainnya. Seharusnya dengan banyaknya tambang, dengan dikeruknya sumber daya alam di bumi Sulawesi Tenggara ini, harusnya perusahaan-perusahaan itu bertanggung jawab atas keterjaminan dana pendidikan untuk mahasiswa-mahasiswi di Sulawesi Tenggara ini. Oke. Jadi untuk persoalan bidik misi tadi yang pertama, bahwa memang ada kuota yang disediakan oleh kementerian. Ya. Dan ada yang menjadi problem pada persoalan kuota itu adalah misalnya ada problem ada yang mestinya tidak dapat, Ya. tapi dia didapatkan entah karena jalur apa. Ya. Itu wallahualam bisawab ya, persoalan itu ya. Tapi untuk teman-teman yang tidak tercover dalam persoalan bidik misi, maka tadi Bung menyampaikan itu ada peraturan bahwa masing-masing kabupaten itu Ya. Melalui APBD-nya ada anggaran untuk pendidikan. Ya. Nah, sehingga langkah yang akan melakukan adalah membangun sinergitas dengan atau membangun langkah mediasi atau mengawal Ya. Dengan pemerintah daerah terkait untuk membicarakan persoalan beasiswa pendidikan untuk mahasiswa yang tidak mampu ya. Ya, benar. Yang tidak mampu. Dan kemudian akan melakukan juga sinergitas dengan pertambangan ya. Ya. Pertambangan untuk membicarakan persoalan teman-teman mahasiswa miskin yang ingin kuliah supaya dibantu pendanaannya. Ya. Oke, itu kalau kita bicara nanti relasinya ke eksternal kan? Ya, Di luar dari UHO. Tapi kalau kita bicara internal, kira-kira untuk teman-teman mahasiswa UHO yang sudah kan pertama biasanya bayar UKT dulu kan? Ya, bayar UKT dulu baru kuliah. Di situ kita kemudian mendaftarlah beasiswa apa segala macam. Nah, untuk teman-teman yang tidak tercover bidik misi secara internal ini, kira-kira langkah strategis yang akan Bung kawal secara internal itu apa? Ya, jadi kan ketika memang UKT itu tinggi, kan ada langkah-langkah persuasif, pengajuan pengurangan UKT, pengajuan cicilan UKT, dan ini sebenarnya jalur-jalur ini mahasiswa bisa pakai ketika memang UKT-nya tinggi, terlalu tinggi dan tidak balance dengan pendapatan orang tua. Ketika memang sudah punya bukti-bukti yang konkret, silakan saja mengajukan. Dan ketika memang membutuhkan lembaga BEM UHO untuk mengawal itu, BEM UHO siap. BEM UHO siap. Dan juga insya Allah ketika memang saya diamini menjadi calon presiden sebagai presiden mahasiswa, saya akan membuka setransparansi mungkin jalur-jalur yang akan ditempuh ketika ingin mengajukan penurunan UKT, ingin cara cicil UKT dan segala macamnya, agar informasi-informasi ini tidak terbatas lah dan bisa diakses sama siapapun bagi yang membutuhkan. Jadi untuk teman-teman mahasiswa dalam diksi tidak mampu ya, tidak mampu, kemudian masih punya spirit yang kuat untuk kuliah, dari Bung tadi akan melakukan pengawalan penurunan UKT ya. Penurunan UKT dikawal baik-baik sampai turun UKT-nya. Tapi yang menjadi problem selanjutnya, bagaimana kalau seandainya tidak teramini atau tidak turun UKT-nya? Karena saya sudah menemukan beberapa teman-teman yang sudah mengusulkan penurunan UKT, tapi yang terjadi adalah UKT-nya tidak turun. Kira-kira bagaimana sikap Bung nanti kalau seandainya menjadi presiden mahasiswa dengan fenomena terkait? Ini kan apa ya? Ada tanda tanya besar itu ketika memang tidak diamini. Saya rasa ketika memang memiliki bukti yang konkret, mau tidak mau itu harus turun. Karena tidak relevan. Ketika memang tidak diturunkan, berarti ada permainan di dalam. Dan juga sedikit tambahan lagi, saya pernah studi banding ya. Pernah studi banding 2 kali di luar kota ya. Permasalahan UKT ini memang bukan hanya di UHO saja, tetapi di universitas-universitas lain. Dan lembaga di universitas lain itu cara taktisinya dengan membuka donasi. Jadi lembaga misalnya BEM itu membuka donasi untuk membantu teman-teman kita yang kesusahan UKT dan mahasiswa atau mahasiswa yang kesusahan UKT itu melaporlah dengan bukti-bukti yang konkret bahwa dia kesulitan terkendala dengan UKT yang besar itu. Jadi
Jadi donasi tersebut disalurkanlah ke yang membutuhkan itu. Itu donasinya diambil dari mana? Dari donatur siapapun yang mau donatur. Dari mahasiswa, dosen. Dari mahasiswa, tidak dosen terbatas ya? Tidak terbatas, dibuka secara umum. Dan itu saya rasa mungkin BEM Wahab perlu juga itu. Dan ketika itu memang terjadi, memang perlu ada transparansi di situ. Karena takutnya kan dana-dana misal donasi-donasi itu tidak ditahu kan. Tiba-tiba menghilang ya? Iya, tiba-tiba menghilang. Maka perlu transparansi di situ. Dan saya rasa itu lumayan juga buat jadi solusi untuk teman-teman yang membutuhkan. Dan akhirnya memang efektif ketika melakukan dibanding itu. Iya. Terbantulah teman-teman mahasiswa. Terbantu. Saya pernah lihat donasinya itu bisa tembus di 20 jutaan lebih. 20 juta? Iya. Jadi sebelum 1 bulan atau 2 bulan sebelum pembayaran UKT, mereka bukalah donasi tersebut. Ataupun selama per 6 bulan dibukalah donasi tersebut. Dan setiap harinya diupdate berapa donasi-donasi yang ada. Dan saya rasa itu sangat luar biasa juga. Mungkin mereka masyarakat kelas atas mungkin ya, sampai 20 juta itu ya. Mungkin bukan hanya sama mahasiswa, mungkin masuk dananya mungkin itu ya. Mungkin ada dari donatur di luar mahasiswa. Tapi poinnya bahwa persoalan langkah strategis yang akan Bung lakukan nanti ke depan itu adalah sudah tadi sinergitas dengan tambang, kemudian dengan Pemda untuk mediasi persoalan teman-teman yang miskin, yang dalam miskin, yang punya semangat untuk kuliah, kurang mampu lah. Ya itulah kira-kira ya, yang lebih terpacah mungkin kurang mampu. Ya. Sebenarnya tidak apa-apa juga sih dikatakan dalam isi yang tadi ya, tapi tidak apa-apa lah istilahnya. Kita lebih ke etis saja ya. Iya, lebih ke etis saja. Itu untuk langkah pertama sinergitas tadi. Kemudian yang kedua, langkah internal yang akan ditempuh adalah dengan menemani atau mengawal teman-teman dalam proses penurunan UKT agar meringankan beban orang tuanya ya. Dalam proses pembiayaan pendidikan. Kemudian untuk langkah selanjutnya, apakah Bung juga akan melakukan langkah-langkah donasi itu ketika menjadi presiden mahasiswa nanti? Saya rasa ketika memang itu perlu dan ketika memang itu baik, dan juga memang saya bisa ketika memang kelembagaan itu nantinya bisa bertanggung jawab untuk itu, saya rasa bisa-bisa saja. Dan akan saya lakukan itu. Jadi untuk langkah strategi secara internal yang tadi itu, donasi juga akan tetap dilakukan. Kalau memang ada data konkret, ada informasi valid bahwa memang ada problem UKT yang ada pada mahasiswa baru atau mahasiswa dalam diksi tidak mampu. Itu persoalan biru misi atau beasiswa atau terkait bantuan-bantuan mahasiswa yang tidak mampu. Kemudian yang ketiga masih isu ekonomi, yang kemudian isu ini juga menjadi isu yang sangat sudah menjadi berlumutlah dan berkaratlah dalam bahasa saya, yaitu persoalan parsel dan penjualan buku. Artinya bahwa problem-problem ini sudah menjadi hal yang lumrah dan selalu dilakukan oleh mahasiswa, terbiasa dilakukan sehingga dilihat itu menjadi hal yang biasa, tidak sudah menjadi masalah lagi. Tapi kalau Bung melihatnya, kira-kira pada parsel, pengamplopan dan penjualan buku ini, bagaimana Bung menanggapi persoalan itu? Ya, tindakan-tindakan gratifikasi, pungli, sebenarnya kan seharusnya tidak ada. Iya, apalagi terjadi di lingkup akademis ini. Ya, dan itu kan sudah ada surat keputusan rektor tahun 2019 ya, kalau tidak salah. Artinya sebenarnya yang dibutuhkan untuk terus mengawal itu regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh pihak fakultas. Kan ini sudah ada surat edaran rektor. Surat edaran rektor ditindaklanjutilah oleh pihak fakultas untuk mengeluarkan regulasi. Contoh kasus itu di MIPA sendiri. Di fakultas saya sudah zona integritas wilayah bebas korupsi, pungli dan gratifikasi, di mana terpampang seluruh banner dan regulasi-regulasi. Jadi mahasiswa yang ketika ingin maju sempro, ingin maju skripsi itu tidak dibebani lagi dengan parsel, ataupun mau bawa parsel sebagai bentuk terima kasih, tidak menjadi soal. Yang penting tidak dipaksakan. Tanpa parsel pun tidak jadi soal. Dan itu sudah diterapkan di fakultas saya sendiri.
maka seharusnya fakultas-fakultas lain, BEM-BEM lain perlu melihatlah bahwa zona integritas wilayah bebas korupsi ini baik. Baik untuk bagaimana dibicarakan dengan birokrat-birokrat fakultasnya, karena ikut juga mengawal pada yang itu persoalan Parsel, parsel, pengamplotan pengamplotan dan segala macam. Dan ketika memang pada suatu waktu ditemukan dan ada bukti bahwa ada oknum-oknum dosen yang bermain terkait itu, kami BEM UHAO ketika memang saya terpilih, insya Allah saya akan siap mengawal itu dan saya akan siap menyuarakan itu maupun saya tidak terpilih ataupun terpilih. Itu bentuk komitmen kita mahasiswa untuk bagaimana melawan kemungkaran lah. Kezoliman ya? Ya, kezoliman. Kezoliman di lingkup akademis ini. Diam tertindas atau bangkit melawan. Asik. Karena mendiamkan kesalahan adalah bentuk pengkhianatan. Betul sekali. Boleh. Jadi untuk persoalan parsel tadi, kemudian pengamplopan dan kemudian penjualan untuk itu memang ini merupakan langkah-langkah gratifikasi ya. Pungli ya. Dan sedangkan kita hampir semua fakultas setelah ini memasang banner zona integritas ya, bahwa kita harus bebas korupsi ya, bebas pungli. Tapi lagi-lagi apa yang kita lihat bahwa secara faktual kita menemukan masih ada yang melakukan praktik-praktik ini. Ya, dalam diksi Bung tadi mengatakan bahwa kalau tidak diwajibkan tidak ada masalah ya. Jadi terima kasih silakan. Tapi yang kita temukan ada yang request, ya, ada yang minta duit segala macam ya, minta amplop segala macam. Kalau ini terjadi di masa Bung, kalau ini terjadi ada yang request, ada yang jual buku dosen ya, kemudian ada yang minta amplop. Nah Bung, apa yang akan Bung lakukan? Langkah strategis apa yang akan Bung lakukan ketika hal ini terjadi di masa pemerintahan Bung? Ya, ketika memang semua itu punya data yang konkret, saya rasa saya tidak punya alasan untuk menolak itu dan saya akan tetap mengawal itu bagaimana biar kasus ini punya titik terang, dan itu saya akan adukan ke pihak birokrasi terkait bahwasanya fakta di lapangan ini dan solusinya ini bagaimana agar kiranya menjadi pelajaran juga untuk oknum-oknum yang lain biar tidak memberatkan mahasiswa dari segi apa ya tadi namanya, pembiayaan lagi ya, pembiayaan untuk maju. Kan sudah bayar UKT, seharusnya dari UKT itu bisa mengakomodir segalanya kan. Iya. Oke. Jadi untuk persoalan sikap yang akan Bung bawa nanti itu adalah kalau memang ada data konkret ya, gas ya, gas memang ya. Tapi kan kalau kita berkaca lagi misalnya dari BEM kan kita sudah berapa dekade pergantian BEM ini, tapi problem ini masih ada terus. Artinya bahwa Bung juga punya potensi sama dengan BEM sebelumnya. Sekarang bagaimana Bung memberi jaminan kepada teman-teman mahasiswa agar ya, bersama-sama menyelesaikan persoalan ini. Ketika memang di dalam forum kita harus baku pukul, tiap baku pukul saya sampai habis.